Alhamdulillah Sang. Jadi ada rezeki ya, jualan mobil kita akan dapat bonus nanti. Kamu mau ikut anterin mobilnya? Boleh sih, aku pengen ikut mas. Showroom aku itu punya Pak Maksudnya Gita, tahu? ya showroomnya Pak Gita. Oh, ngaku-ngaku ya kamu ya pengen jadi orang kaya ya? Kalau semua karyawannya Pak kita kayak gini, showroom itu aku yakin gak nyampe sebulan bakalan belum tikar. Bener, jangan-jangan dia itu juga suka pakein mobil-mobil di showroom tempat dia kerja. Enggak, Bener. enggak. Secara kamu ngapain ikut-ikut ini laki-laki? Pak Bagas, nggak lama banget. Pak Gita. Ya Pak. Maaf Pak, telat soalnya saya harus jemput pacar saya barusan Pak. Oh iya, begini Pak Bagas, bentar lagi ada seseorang yang mau beli mobil di sini. Jadi Pak Bagas anterin ke rumah yang mau beli mobil ini. Oh, minta ketemu di rumahnya Pak? Atau di jalan? Enggak, dia cuma suruh antar mobilnya, terus istrinya mau kesini untuk pembayaran Pak. Lokasinya Pak Gita kirim Pak. Bentar lagi saya Sherlock ya. Oh ya, berarti saya harus nemuin siapa di sana Pak? Suaminya begitu Pak? Iya, nemuin suaminya. Ini Oh, soalnya yang mau pembayaran ke sini istrinya. oh, yang katanya Pak Gita kemarin yang Pajero itu Pak? Betul. Yang warna putih, Pajero Butik. 2 tahun. Unitnya ada di belakang. Oh, yang tahun 2019 itu kan Pak? Betul Pak. Ya udah deh kalau begitu. Alhamdulillah Sang. Jadi ada rezeki ya, jualan mobil kita akan dapat bonus nanti. Kamu mau ikut anterin mobilnya? Boleh sih, aku pengen ikut mas. Ya udah. Kan uangnya juga bisa buat kita tabung untuk biaya nikahan. Ya udah Pak, kalau begitu mending sekarang saya langsung pergi buat Antar mobil. iya Pak. Saya minta tolong jangan telat Pak, soalnya ini sudah ditunggu soalnya di sana. Dan kalau semisal ada sedikit yang kotor tolong dilap dulu. Oh. Pak Gita tenang aja. Pacar saya ini pasti selalu on time kok Pak. Jadi saya yakin kok kalau pekerjaan yang udah ditugaskan oleh Pak Gita pasti dilaksanakan dengan baik oleh pacar saya. Saya doakan juga Pak, semoga showroom di utama mobil ini berjalan lancar Pak. Dan saya juga pengen semuanya rezekinya dipermudah, diperlancar, dan nggak ada karyawan yang kesusahan Pak, karena mobil kita udah laris sekarang Pak. Iya. Ya udah Pak, kalau begitu mending sekarang saya langsung berangkat dulu ya Pak. Ini suruh keluarin dulu soalnya unitnya ada di belakang. Oh kan bisa lewat gerbang belakang Pak. Ya udah lewat belakang aja. Ya udah saya kalau begitu. Ayo. Alhamdulillah akhirnya Pajero yang 2019 itu udah laku. Anaknya parkir di sini, jadi nggak di jalan-jalan. Iya, makanya aku parkir di sini aja. Oh ya, aku bentar lagi nih mau pembayaran mobil. Kan aku beli mobil di sini. Oh iya? Iya, mobil Pajero. Tapi Ya ya emang aku nggak bisa bawa kan aku bawa mobil. Jadinya aku mau nemuin Pak Gita bentar lagi. Biar karyawan Pak Gita itu nganterin ke suami aku. Oh ya udah kalau gitu, ya ampun kamu tuh beruntung banget ya. Di Iya. usia segini udah bisa beli mobil. Aku juga berdoa buat diri aku sendiri, semoga kesuksesan kamu bisa menular sama aku. Amin. Ini kan berkat suami aku juga. Tahu sendiri kan suami aku tuh pekerja keras banget. Ya sih, memang nggak bisa dinafikan kalau laki-laki bekerja untuk istrinya udah pasti membuahkan hasil. Nah, Tapi itu makanya. jangan sampai kamu kebobolan, tau gak? Karena sekarang itu kan lagi marak-maraknya nih. Suami udah naik daun terus tiba-tiba selingkuh. Udah aman aja. Aku percaya sama suami aku kok. Dia itu cuma cintanya sama aku aja. Jadi kamu sekarang ini harus ikut aku ya nemuin Pak Gita. Ya udah yuk. Ini Pajero yang lawas juga ada yang lihat nih kemarin. Selamat pagi. Oh, selamat Pak pagi. Gita. Kenalin temen saya. Oh, ini mau langsung bayar cash atau transfer aja Bu? Saya transfer aja ya, soalnya kalau bawa cash takut. Sekarang banyak ini rawan begal kan. Iya Pak, apalagi kan kita cuma cewek-cewek jadi nggak aman banget. Iya kalau Bu, misalnya mending bawa cash. transfer aja Bu. Dan untuk unitnya udah diantar sama anak buah Oh saya barusan. iya, saya mau nanya
itu unitnya itu yang nganter karyawannya Pak Gita bener kan ya? Iya, karyawan saya, Bu. Iya, langsung anterin sama suami saya aja nggak Di apa-apa. rumah ada suami, Bu? Ada. Oh, ya udah, biar langsung ke suami Ibu aja. Jadi ini langsung saya transfer sekarang aja atau Iya. gimana? Kemarin kan udah saya kirim nih nomor rekening saya. Oh iya. Sisa berapa ya Pak Gita ya? Kan kemarin saya sudah DP kayaknya. Sisa 320 juta, Bu. 320 juta. Iya. Atas nama Praja Lugita ini ya? Ya, betul, Bu. Wah. Bener? Iya, benar, Bu. Ya udah. Makasih ya Pak Gita. Ya iyalah, kamu itu ya gak rugi temenan sama aku. Jadi kamu itu ikut istimewa di depan orang-orang. Berarti nanti aku bisa dong pinjam mobil kamu. Ya bisa, tenang aja. Ayo Pak Git, seumpamanya nanti saya itu mau beli unit mobil lagi tuh bisa di sini. Oh, bisa banget, Bu. Ini memang menyediakan banyak mobil di sini, Bu. Nanti kalau Bu Sinta pengen mobil apa, nanti tinggal hubungi saya dulu. Oh gitu. Iya, soalnya saya gini Pak Gita, kan di rumah banyak anak buah. Jadi saya juga pengen belikan anak buah saya itu mobil. Sinta banyak uang ya. Oh iya dong, secara kan suami saya pekerja keras Pak Gita. Suami Ibu kerja apa ya, Bu? Kalau boleh tahu ya, Bu? Iya, ada deh, ada bisnis kecil-kecilan tapi hasilnya lumayan banyak. Oh. Makanya saya gonta-ganti mobil tiap bulan. Buktinya Bosen. Bu Sinta bisa beli mobil seharga 1,5 miliar, Bu. Nah, makanya itu. Sebenarnya saya juga ada yang dipengeni sih di sini, di showroom sini. Cuman ya karena berhubung suami saya nggak ngizinin, ya udahlah buat beli rumah aja. Nanti Bu menyusul, Bu, kalau memang mau nambah unit lagi, Bu. Oh boleh, tapi kasih diskon. Siap, Bu. Nanti bakalan saya kasih diskon besar-besaran untuk Bu Sinta. Enak kan di sini kalau beli di sini? Ya udah kalau gitu aku doakan semoga rezeki kamu lancar biar nanti aku juga kebagian dong. beli Mungkin mobil. Mbaknya juga mau beli mobil, Mbak? Kalau saya sih tergantung sama. Oh, Maklum ini sahabat saya. Pak Gita, saya juga mau tanya, di sini bisa kredit nggak sih? bisa, Bu. Oh bisa. Bisa kredit, bisa cash, Bu. Oh iya. Ya, nanti saya kasih tahu tetangga-tetangga saya deh kalau mau beli mobil, kalau uangnya nggak cukup, bisa kredit di sini ke Pak Gita. Utama mobil. Oh itu iya, utama Iya. mobil. Iya, nanti saya bakal kasih tahu sama semua orang, apalagi warga di rumah, kalau mau beli mobil cash atau kredit di sini aja gitu. Iya, Bu. Betul, Bu. Ya udah kalau kayak gitu Pak Gita, Oh kayaknya iya, sampai lupa. Duduk dulu, Bu. Saya kasih minum nih. aduh nggak usah, saya buru-buru Pak Gita, soalnya kan saya juga pengen ngelihat mobil baru kita ya. Iya, apalagi saya sebagai temennya juga nggak sabar mau naikin mobil barunya temanku ini. Nah, oh ya buru-buru. Lupa nanti kalau misalnya ada waktu liatin dong mobil buat aku. Kamu kan udah banyak banget uangnya. Udah tenang aja, nanti kita makan-makan buat acara selamatan mobil baru. Oh ya Pak Git, saya kayaknya nggak lama dia di sini. Yang penting transaksinya udah selesai ya sama Pak Gita. Iya, Bu. Untuk perlengkapan kayak BPKB, STNK itu udah ada semua. Itu udah dibarengi sama unitnya, Bu. Oh gitu, ya udah berarti aman ya. Aman, Bu. Aman Alhamdulillah banget, Bu. kalau kayak gitu, nggak sia-sia saya datang ke sini. Ya iyalah, Bu. Ini kan showroom terkenal di kota ini, Bu. Di depan terminal Bondowoso, Bu. Oh iya bener. Ya oke kalau kayak gitu saya pamit permisi dulu Pak Iya, Gita. Terima kasih banyak atas Sama-sama. kerjasamanya. Mantap, Bu. Udah, ayo kita pergi. Ya, Bu. Mari ya Pak Gita. Ya, mari. Permisi. Bu Sinta itu kaya banget ya. Kerja apa suaminya? Dari kejauhan tergambar Aduh, Kira Kita- sama juga. udah nyampe di sini. Jadi kita tinggal nyari orangnya, sayang. Tapi orangnya nggak ada ya. Atau jangan-jangan orangnya masih belum nyampe atau kita yang telat. Duh, kalau misalkan kita telat, orang yang ngebatalin, kita bisa batalin buat beli ini. Kamu tenang dulu aja mas. Aku yakin kok kayaknya kita nggak telat. Karena kan tadi juga Pak Gita bilang dia masih di perjalanan tuh. Lagi pula juga jarak ke showroom sama kesini juga tadi nggak terlalu jauh. Gimana kalau sekarang mending kita langsung cari orangnya aja deh. Kita mau keliling cariin orang. Iya, Ya udah. daripada kita nungguin di sini kan nggak ada orangnya juga. Ya udah kalau gitu kita coba cari aja. Tapi mobil udah kamu kunci kan?
Ini juga masih belum kunci. Udah, Ya deh. Ini si Sinta kemana ya? Kok sampai jam segini dia masih belum datang? Atau jangan-jangan dia tuh ngebatalin tanpa sepengetahuan aku? Wah, ini bisa parah nih kalau kayak gini jadinya. Itu kayaknya si Bagas. Dia ngapain berdiri di situ? Emang ya, kalau dasarnya memang orang miskin, dia bakalan tetap miskin. Berdiri aja di pinggir jalan. Mending aku samperin aja deh. kita udah nyari, tapi kok nggak ada ya? Atau jangan-jangan kita salah tempat? Ya nggak mungkin lah. Gas, kamu ngapain di sini? Romi, teman aku gimana kabarnya Rom? Nah, sudi salaman Dia temen sama aku. orang miskin. Ah, orang miskin. Lihat aja, baju kamu masih kayak SPG kayak gini. Ya terserah aku Rom. Aku kesini ini sebenarnya ada kerjaan. Aku nganterkan mobil Pajero. Namanya juga sama Pak Romi. Oh, kamu sekarang jadi tukang nganter mobil. Aku kira kamu ownernya. Kamu ngapain di sini Rom? Aku nunggu mobil aku. Mobilnya juga banjir. Atau jangan-jangan Romi kamu lagi yang beli mobil? Atau jangan-jangan mobil aku sudah dinaikin sama kamu. Iya karena aku yang nganterin. Terus tadi katanya istrinya Pak Romi itu mau pelunasan di showroom. Asal kamu tahu ya, setelah mobil itu dipakai sama kamu, aku bakalan cuci tuh mobil. Mobil itu berubah menjadi najis. Kalau bisa, aku bakalan batalin tuh mobil. Karena yang kerja kamu. Dan kamu udah lancang untuk naikin mobil aku. Ya tapi kan ini kan tugas showroom kan? Kami minta maaf Pak. Mungkin kami juga tadi sedikit telat untuk datang ke sini. Kami nggak tahu kalau ternyata Pak Romi udah datang ke sini. Dia Ya. udah niat. Tapi bisa aja. Dia tuh ngaku-ngaku sayang. Coba bukti pembayarannya? Kamu itu seharusnya nggak perlu tahu itu semua. Bukti Ya. pembayarannya itu ada di istri aku. Ya kalau misalkan Takutnya kita salah orang. salah orang, takutnya kan kamu bisa pesen ke showroom yang lain juga Oh, kan? jadi sekarang kamu ngiranya aku ini ngaku-ngaku kalau aku yang Bukan Pak. begitu Rom. Cuma Jadi masalahnya dari showroom kita memang diharuskan untuk ah, cek tanda bukti aja Pak. Kamu tuh masih nggak percaya. Sebentar lagi bakalan aku telepon istri aku. Dan kamu sudah ngeluangin waktu aku. Sebenarnya aku masih ada waktu buat ketemu sama klien. Kamu sudah ngancurin itu semua. Dan sebentar lagi aku bakalan laporin kamu ke bos kamu. Supaya kamu itu kalian berdua itu Pak, bisa tapi apa yang dihukum. kami lakukan itu emang udah prosedur dari tempat kerja pacar saya. Aku nggak mau tahu. ya Dan aku tahu sekarang aku sudah dibikin jengkel sama kalian berdua. Aku nunggu di sini. Kalian tuh telat 3 menit. 3 menit. Perasaan kita yang nyampe duluan bisa. Iya juga sih, karena Bapak tadi juga sempat nyamperin kita kan. Ya udah sekarang begini aja, Rom. Aku gak mau ribut-ribut sama kamu. Kalau memang kamu memang benar pemiliknya, aku bakalan tunggu di dekat mobil. Ajar banget tuh si Bagas. Aku sampai dibersihin kayak gini. Wah, aku bakalan pastikan guys, kalau kamu itu bakalan sampai dipecat sebentar lagi. Aduh, capek banget sih dari tadi Iya keliling di nih. sini. Mana haus lagi. Suamiku mana ya? Aku nggak kelihatan batang hidungnya. Oh, mungkin masih ketemu temennya kali di jalan atau macet, bisa jadi kan? Iya, tapi kan ini karyawan showroomnya pasti kan udah nyampe ke sini. Yang aku takutin suamiku tuh nanti bikin ulah. Tahu sendiri suamiku kayak gitu, keras banget tuh otaknya. Kesel aku. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya dia tuh takut sama kamu. Lagian nih ya, suami kamu tuh ada-ada aja. Aku aja udah nggak sabar banget mau lihat mobil baru kamu. Ini malah dia nggak datang-datang. Di telepon juga nggak bisa. Aduh, bener-bener Dia tuh lagi laki-laki. Ya kan? Ya nggak seharusnya kayak gitu dong. Harusnya dia ngasih tahu aku posisinya dia di mana. Takutnya karyawannya itu udah nungguin. Bener juga sih. Kesel lama-lama aku nikah sama dia itu. Tetap aja kayak gitu terus dari dulu nggak berubah-berubah. Ya ampun, jangan gitu dong. Kalau soal pernikahan, ya kamu nggak boleh ngomong gitu, tau nggak? Soalnya omongan kita itu akan menjadi doa. Iya paham, tapi kan aku buru-buru pengen lihat mobilnya. Takutnya orangnya udah nungguin nanti kelamaan nunggu
tiba-tiba pergi gimana? Ayo, kan itu mobil aku. Tadi aku udah bayar. Bener-bener si Romi ini dasar suami nggak guna kayak gini, wes. Kesel deh. Iya, udah gini aja. Sekarang Masa kita harus keliling kota sih? iya enggak Capek dong. tahu. Kita kan udah jalan kaki dari tadi, udah capek-capek. Ya udah sekarang kita istirahat aja dulu. Mungkin bentar lagi suami kamu udah nyampe. Nyampe mana? Tadi kan ketemunya emang harusnya di sini. Dia aja ini masih nggak kelihatan ada di mana. Coba deh kamu Bener-bener. telepon lagi. Jangan-jangan suami aku godain cewek lain ya? Aku kan cuma asal ngomong tadi, nggak mungkin. dong. Bener-bener laki itu udah nggak ganteng. Banyak tingkah lagi. Iya, tapi kan setidaknya kamu itu bisa memanfaatkan suami kamu, ya kan? Iya sih, dia emang orang berada. Tapi kan nggak gini juga. Dia itu kayak yang, aduh tingkahnya terlalu banyak. Sampai aku bosen sama dia. Ya udah kalau kamu bosen, kamu tinggal ganti yang baru aja. Aku cariin, gimana? Iya, jangan diganti. Aku juga bercanda kali, masa iya pernikahan aku buat mainan. Ya udah kamu sabar aja dulu. Bentar lagi mungkin udah sampai. Tuh aku aja udah nggak sabar banget, tau nggak? Pengen lihat mobil baru kamu. Ya iyalah, mobil aku yang dibeli tadi tuh ya itu besar, mobil sport warna putih. Bagus pastinya. Ini nggak aktif. Bener-bener ya suami itu. Tunggu. Kita cari aja deh kayaknya. Bukannya itu ya? Oh Iya nggak sih? iya. Iya kan? Udah ayo. Kita nggak tunggu di sini. Enggak, ayo. Tunggu, awas pelan-pelan. Sayang, Aku nungguin kamu ngeliat sini. kamu jangan bilang kamu nungguin aku ya. Aku udah keliling taman di sini nggak ketemu sama kamu. Kamu dari mana? Aku mau tanya sama kamu. Kamu ambil mobil itu ambil di mana sih? Di showroom mana sih? Ada di showroom di sana. Pak Praja Lugita yang punya. Kamu sudah bayar nggak? Udah dong, udah transfer. Kamu tahu nggak? Barusan yang nganterin mobil itu, dia ngata-ngatain aku. Kalau aku itu cuma ngaku-ngaku kalau aku yang memang beli mobil itu. Ngata-ngatain suami aku. Siapa aja? Kasih tahu sama aku sayang. Dia itu teman lama aku, namanya Bagas. Dan sampai sekarang dia itu masih jadi orang gak guna. Bisa-bisanya. Jadi karyawannya Pak Gita yang nganterin mobil itu temen kamu? Ngata-ngatain kamu juga? Oh, kurang ajar. Aku gak mau tahu deh. Kamu balikin itu mobil, Oh. dan aku mau mobil yang lain. Ya jangan dong sayang. Aku udah pengen mobil itu dari lama. Kamu tahu sendiri kan? Udahlah, nanti bakalan aku belikan yang lebih bagus dari itu. Tapi aku pengen itu. Gimana nih? Iya mas, iya lagian kan Rosita udah bayar mas, jadi rugi aja. Aku punya solusi nih. Gimana kalau misalnya bentar lagi kita ketemu sama temennya suaminya. Nah, itu kita benar. kerjain aja, ya kan? Iya. Biar nggak kebiasaan, tau nggak? Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran. Aku tuh nggak mau tahu. Yang penting orang itu dipecat, meskipun rugi, aku nggak masalah. Uang aku banyak kok. Iya, aku tahu uang kamu banyak, tapi kamu udah tahu kan? Aku pengen mobil itu dari 2 bulan yang lalu. Ya udah sayang, kamu tinggal cari showroom lain. Kamu beli di showroomnya. Gak mau sayang, aku udah keliling kota Bondoso. Yang paling bagus itu cuma showroom di situ sayang. Iya benar. Kamu kenapa sih nggak ngerti sama istrinya sama sekali? Oh, kamu udah nggak sayang sama aku ya? Aku bukannya nggak sayang sama kamu. Kamu minta mobil langsung aku beliin kok. Kamu minta apa aja langsung aku belikan kan. Tapi sekarang yang jadi permasalahan, aku sudah dipermalukan sama yang namanya Bagas itu. Dan aku sekarang mau si Bagas itu dipecat dari pekerjaannya. Ya udah kita samperin aja si Bagas itu. Mana sih Bagasnya, kayak siapa sih orangnya? Pasti lebih jelek dari kamu. Oke, gini aja. Gimana kalau misalnya kita buat rencana aja dulu. Supaya Bagas nanti bisa dipecat. Ya udah kita malu-maluin aja si Bagas. Bener sih. Selagi kan ini di taman kota, pasti kan banyak orang lewat tuh. Ya udah kita malu-maluin aja sayang. Sayang, kamu kan sayang sama aku kan? Ya udah deh, terserah kamu aja deh. Ya udah sayang, di mana tuh Bagasnya tuh? Dia itu ada di mobil kita. Hah? Dia masih di mobil kita? Dan Kurang ajar. asal kamu tahu, aku mau lihat mobil kita aja nggak boleh sama dia. Kenapa? Aku ngaku-ngaku. Aku ngaku-ngaku kalau aku tuh Wah gila sih, orang kayak gitu memang bener-bener harus dikasih pelajaran. Karena kalau kita diemin aja kayak gini nih Ros,
terus. Bisa-bisa dia itu makin ngelunjak, tau nggak? Iyalah pasti. Iya. Dia itu punya, Lagian dia juga udah nginjek-nginjek harga diri suami kamu. iya punya dasar apa dia nginjek-nginjek harga diri suami aku, padahal kan tahu sendiri yang punya duit ya suami aku. Bener banget tuh. Kamu mulai dari ngomong, dia tuh siapa? Oh ya ampun, lupa sayang. Ini sahabat aku. Kenalin nih suami Iya, aku. aku Zizi, sahabatnya Rosita. Udah, jangan lama-lama. Masih lebih cantik aku, lebih sama aku kok. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kamu kok seksi banget sih? Iyalah sayang, aku kan perawatan. Biar kamu itu nggak bosen ngelihat aku tiap hari. Jadinya aku montokin semuanya aja. Bener, tahu nggak Mas? Dari tadi kita keliling ya, semua mata itu tertuju sama Rosita. Nggak usah. Iya, Oh, maksud jangan-jangan kamu tebar pesona oleh tadi. Ya enggak dong enggak. sayang. maksud aku biar kamu itu tahu dan bisa menjaga Rosita dengan baik. Karena di luar sana itu banyak laki-laki yang mau menggantikan posisi kamu. Iya, kamu harus bersyukur punya aku loh sayang. Aku tuh betul. kurang apa? Oh udah, nggak usah dibahas itu. Ya udah sayang, ayo kita ke mobil kita. Aku pengen tuh ketemu sama yang namanya Bagas. Bener. Kayak siapa sih orangnya itu? Di sana. Ayo, ayo. Ini aku udah telepon Pak Gita. Biar Pak Gita sekalian yang kesini. Dan kalau memang gak ada orangnya, biar diambil ke showroom aja. Nanti kita udah dari tadi nungguin. Yang ada kita ketemu sama Romi. Dan akhirnya kita tekar-tekar. Aku males sebenarnya tekar-tekar begitu sih ya. Tapi Mas, kalau seandainya nih ternyata mobil itu benar-benar milik Pak Romi yang tadi ketemu kamu, gimana? Pasti kamu bakal dipecat. Karena secara kan tadi kita juga bersikap kurang baik. Tapi sebenarnya dengan adanya kita bersikap kayak gitu gara-gara dia juga sih. Begini ya, yang bersikap kurang baik itu bukan kita, tapi si Romi. Dia emang suka cari onar. Dia penipu. Dari dulu dia suka nipu. Dan ya kalau memang aku harus dipecat, ya udah aku cari kerjaan aja. Daripada kita ditipu terus kita disuruh ganti ratusan juta, mau dapat uang dari mana coba? Cuman masalahnya kan kita lagi nabung buat pernikahan kita nanti. Tapi kalau emang nanti kamu ternyata dipecat, aku janji sama kamu, aku bakal bantuin kamu sebisa mungkin. Aku bakal bantu cari pekerjaan buat kamu. Oke? Kamu jangan khawatir. Ya. Sekarang begini ya, hari ini aku mau bilang sama kamu sayang, Mau bilang apa? rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan musibah pun juga begitu. Jadi kita harus sabar, kita harus percaya kalau semua rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana manusia. Iya sih Mas. Iya, bisa aja kalau misalnya kerjaan kurang lancar, terus pernikahan kita cepat, bisa aja kita bakalan ditimpa masalah yang besar. Dan pernikahan kita diperlambat, kita bisa mempunyai rezeki yang enak, keluarga kita harmonis. Semua pasti ada hikmahnya dan ada sisi positifnya. Emang bener ya? Kamu nggak usah takut, pokoknya kalaupun aku harus dipecat ya udah nggak apa-apa. Emang bener aku nggak salah pilih calon suami yang bener-bener ngajarin aku banyak hal. Kamu nggak bakalan salah pilih. Sekarang bilang begitu. Tapi kan nggak tahu kan ke depan. Karena kita kan ekonomi kita, kerjaan kita, nasib kita ke depan juga gak ada yang tahu. Kamu bisa bertahan nggak dengan segala keadaan dan segala kondisi yang bakalan ada di keluarga kita? Ya insya Allah aku bisa bertahan kok Mas. Yang penting sekarang kamu fokus dengan kerjaan kamu dulu aja. Dan sekarang aku mau tanya sama kamu. Ini yang paling penting. Aku gak punya apa-apa. Aku cuman jadi penjual mobil dan aku bukan pemiliknya. Sedangkan dari kemarin aku lihat banyak orang yang suka sama kamu, pengen nikahin kamu. Dan semuanya itu pengusaha besar. Semuanya banyak uangnya. Berpakaian rapi, kerja di ruangan AC, punya anak buah dan punya banyak karyawan. Apalagi uang. Tapi kenapa kamu lebih milih aku yang cuma jualan mobil? Iya karena cinta emang nggak bisa dipaksakan Mas. Aku nggak peduli seberapa banyak
dan sekaya apa orang-orang tersebut yang berusaha untuk mendeketin aku, karena aku ngerasa aku cocok sama kamu sudah cukup untuk aku, jadi aku nggak perlu lah berpaling sama orang lain. Cukup kamu tujuan aku. Cinta memang mbak, cinta memang gak bisa dipaksakan. Tapi kamu perlu ingat, kita hidup berumah tangga gak cuma makan cinta. Banyak kok pasangan-pasangan yang mengutamakan cinta dan perasaannya. Ya aku paham, cuman aku punya porsinya sendiri untuk mencintai kamu, dan aku juga tahu kok kamu punya porsinya sendiri untuk mencintai aku sendiri. Kamu tahu juga nggak apa yang bikin aku cinta sama kamu? Apa? Kamu kalau bangun tidur suka lupa. Nih, kamu suka nggak rapiin rambut kamu? Kamu kan juga harus tampil ya, Mas. Ini udah rapi, cuman potongannya masih kurang pendek di pinggir. Ya mungkin Kamu perlu potong rambut sih. mungkin nanti malam lah. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan kita cuma disuruh nungguin orang gak jelas di sini, mending kita tunggu dekat mobil aja. Kalian nungguin Pak Gita. Pak Gita nih juga seenaknya. Puas aja, lama-lama dia yang bakalan aku pecat. Udah Kok kesel gimana banget. sih? Pak Gita ngasih kamu kerjaan kok malah kamu yang pecat lagi? Ya sekali-kali biar bawahan yang pecat atasan. Iya, udah deh. Aku udah kesel banget. Mungkin Yaudah. kita harus tunggu di mobil aja yuk. Udah yuk. Mana sih sayang orangnya? Sabar dong, bentar lagi dia bakal kesini. Ini kan mobil aku. Iya, ini mobil kamu berarti. Iya dong. Secara kan tadi udah ditransfer kan sisanya ya. Jadi ini sekarang udah milik aku sayang. Udahlah, kita bawa aja mobilnya. Oh ini yang namanya Bagas. Kamu yang namanya Bagas? Iya, yang Ini tadi kayaknya katanya cocok kalau jadi karyawan di showroom. nggak percaya ya. Kesukaannya Pak Gita. Guys, kalau nggak istri aku suka sama mobil ini, udah aku balikin mobil ini. Bukti transfernya mana? Ada dong, dipikir nggak ada. Ih, orang laki-laki kayak kamu itu jangan sok ya. Temen aku itu udah lunas. Kami paham kok, cuman masalahnya kan kita juga harus lebih teliti lagi dalam bekerja, jadi kita minta bukti. Sekarang kamu ngomong kayak gitu. Tadi kamu bilang aku itu cuma ngaku-ngaku yang punya mobil ini. Iya kan kamu suka nipu dulu kan? Ngapain kamu bentar-bentar suami aku? Ya aku gak betah suami kamu, tapi suami kamu Saya aja yang nggak cari apa-apa masalah. kan? Gak apa-apa dong. Aku gak apa-apa kok kalau mobil ini harus gak jadi. Daripada aku harus jual sama kalian. Oh, nantangin. Aku batalin nih. Ya udah batalin aja. Saya kok dibatalin sih sayang? Aduh. Kan belum ketemu sama Udahlah gak apa-apa, aku udah kesel banget. Ini harga diri. Kalau dia emang seenaknya, Lagian kamu ini cuma karyawannya Pak Gita aja ya, sok-sokan lagi. ya udah saya memang cuma karyawan, tapi suaminya jangan begitu. Seharusnya sadar diri. Kamu tuh cuma pengantar mobil. Kamu bisa dipecat sekarang ini. Walaupun showroom aku gak jual mobil ini sama kalian, showroom aku gak bakalan bangkrut. Dan aku gak bakalan dipecat kok. Showroom aku itu punya Maksudnya Pak Gita tahu. ya showroomnya Pak Gita. Oh, ngaku-ngaku ya kamu ya pengen jadi orang kaya ya? Kalau semua karyawannya Pak Gita kayak gini, showroom itu aku yakin gak nyampe sebulan bakalan belum tikar. Bener, jangan-jangan dia itu juga suka pakein mobil-mobil di showroom tempat dia kerja. Enggak. Secara kamu ngapain ikut-ikut ini laki-laki? Ya karena saya emang sudah biasa ikut pacar saya untuk kerja. Oh, nih nggak bisa dibiarin nih, nggak bisa dibiarin. Kok ada sih sayang? Dia kerja bawa pacarnya kemana-mana. Oh, pengen naik mobil mewah gitu. Nggak pernah naik mobil mewah. Gak usah begitu dong sama pacar saya. Ya, kenapa? Kamu Kita juga memang- kayak gitu sama suami saya? Kamu kalau mau saingan sama aku, kamu harus saingan secara sehat dong. Jangan permalukan aku di depan orang kayak tadi. Aduh, kayaknya Permalukan kalau suaminya Rosita mau saingan sama karyawan showroom kayak gini nggak level deh. Iya. Secara uang kalian berdua itu kan lebih banyak. Masa iya mau bandingin sama karyawan kayak gini? Pinter Mbak ini banget. siapa ya? Ini sahabat saya, kenapa? Oh sahabatnya, cuma numpang juga. Kamu tuh jaga ya mulutnya. Yang harus dijaga tuh kalian bertiga. Nih kalau memang mau beli mobil, nggak usah begitu. Udah ya. Kamu tuh cuma karyawan ngomongnya bentak-bentak kayak Ya, aku di sini kerja cuma ngantarkan mobil, tapi bukan untuk dimarahi sama orang lain. Udah sayang ya, mending kamu cari mobil di showroom lain dan ini kembalikan Enggak. kepada showroom itu. Nggak mau, sayang aku udah pengen mobil ini dari lama. Gini ya Rom, kamu tuh gak usah ngegerta aku Rom. Kamu gak usah ngancam-ngancam aku. Yang mobil mau dikembalikan, yang inilah, yang itulah. Biar kamu itu tahu rasa. Setelah mobil ini dikembalikan, kamu bakalan dipecat guys. Pak, udah tolong. Aduin aja sama siapa?
Gita, Jangan, nggak apa-apa. Jangan, Iya. Ya udah telepon aja sekarang biar dia kesini. Ya udah. Ya udah telepon aja sekarang. Kamu punya hak apa? Kamu cuma karyawan di sini. Ya udah telepon aja. Dia sok-sokan banget sih. Udah sayang. sekarang telepon aja. Oke, aku bakalan telepon Pak Gita tuh biar dia datang ke sini. Bilang aja, Gita, aku butuh kerjaan gitu. Alah, Udahlah, temen kamu tuh udah takut ya. Teman, Kamu minta maaf, pacar. sujud sama mereka. Sujud. jangan sampai kayak gitu dong. halo Pak Gita. Pak Gita, saya butuh Pak Gita sekarang. Oh, udah di jalan mau ke sini. Ya udah Pak, cepetan Pak. Ini ada karyawannya Pak Gita nih yang sok-sok banget. Ya udah Pak, saya tunggu ya Pak. Udah. Kalian Ya Ya udah, saya telepon. Oke, suruh telepon, bilang ditunggu Bagas di sini begitu. Ibu Kamu Bapak sebentar tolong. lagi tuh bakalan tahu rasa guys ya. Makanya, ini kalau kamu punya pacar gak tahu diri, bawa aja pergi dari sini. Sebenarnya pacar saya bukan nggak tahu diri. Kita kabur aja yuk. Sayang, itu kok kabur, kejar aja ayo. Karena dia itu takut sama kita. Dia takut dipecat karena sebentar lagi Pak Gita kan bakalan datang. Ya, tapi nggak bisa dibiarin tau nggak, Riz? Ini kayak gitu main kabur-kaburan karena dia itu takut nggak bisa bawa pacarnya jalan-jalan pakai mobil-mobil yang ada di showroom. Tapi jangan harap dia itu bisa kabur dari kita. Ya, Mending aku kita- punya mobil. Mending kita kejar aja deh. Sayang, aku punya mobil. Iya, tapi sekarang kita bikin si Bagas dulu deh. Kasih dia pelajaran, dia Oh. nggak bisa semena-mena. Bagas, biar dipecat sama Pak Gita. Kurang ajar dia main kabur-kabur aja. Aku udah capek mau ngejar. Ayo sayang, kejar sayang. Ya udah, ayo kejar. Ya udah kamu lari Kejar duluan, lawan kejar, doang. kejar. Tuh kan, apa aku bilang? Mending kamu itu cari mobil di showroom lain. Atau aku belikan kamu mobil baru deh. Hah, aku gak mau, kamu tuh cuma ngomel-ngomel Ya, aja mobil terus, sana. masa kayak gitu terus sih Ya, kamu aman sayang? Ih. Aduh. Oh, Pak Gita. Burus kita. Pak Romi. Ini yang namanya Pak Gita. Iya, Pak Gita, aku mau cerita sama Pak Gita. Ada apa ya, Bu? Ini gini, tadi karyawannya Pak Gita yang disuruh nganterin mobilnya saya. Itu yang marah-marahin suami saya yang ganteng ini, coba. Emangnya marah-marah kenapa ya, Mas? Saya mau kamu mencat karyawan yang namanya Bagas. Bener Pak. Iya, saya bisa. Ini kan memang ada komplain dari customer itu memang wajib, Mas. Tapi masalahnya apa ya? Saya tadi itu mengambil mobil yang saya beli tadi ya. Tapi si Bagas itu sudah berani mempermalukan aku di depan banyak orang. Kamu tahu nggak? Kalau nggak kamu pecat si Bagas, saya bakalan batalin semua pembelian mobil itu. Jangan. Ya jangan, Pak Romi. Sebentar lagi saya bakalan temuin Bagas. Dan saya bakalan ngomong sama dia kalau misal dia terakhir kerja itu hari ini. Saya nggak mau cuman dia itu dipecat. Saya mau dia itu minta maaf juga sama aku dan sujud di depan kita bertiga. Ya. Kok sampai kayak gitu sih? Ini kan saya mencat dia udah kasihan nih, Pak. Kenapa masih disuruh sujud, Pak Romi? Ya biar karyawan seperti itu nggak terbiasa Pak. Soalnya nih ya Pak, teman saya ini sampai jengkel tadi tuh nggak. Dan karyawan Bapak yang bernama Bagas itu bener-bener udah keterlaluan. Masa ia melayani customer seperti itu? Dan satu lagi Pak Gita, masa ya karyawan Pak Gita itu bawa pacarnya buat naik mobil yang saya beli? Pak, saya pastikan kalau Bapak mempunyai karyawan seperti itu, dalam jangka 1 bulan, Bapak itu bakalan bangkrut. Karena dia itu bakalan ngerusak kantor Bapak, showroom Bapak. Mending pecat aja Pak, dan dia suruh minta maaf, sujud sama aku. Emangnya Bu Rosita yakin ya kalau wanita yang dibawa itu pacarnya? Iya, dia tadi ngaku sendiri kan? Bener Pak. Lagian dia itu pasti suka naikin mobil-mobil yang ada di showroom buat pamer sama Bapak. Nah, bisa jadi tuh Pak Gita hati-hati sama karyawan kayak gitu. Udah rendahan, pengennya itu di atas. Makanya tuh Pak Gita harus pilih-pilih dulu kalau mau merekrut karyawan. Mobil yang saya beli itu harganya sangat mahal, ya. Pak Gita nggak mau kehilangan uang itu kan? Hah? Iya, Pak Romi. Dari omongan kalian berdua, si Bagas ini memang banyak salah kalau memang omongan kalian berdua ini benar. Noh, iyalah. Emang dipikir kita ini salah omongannya? Ya enggak, Bu. Nanti saya bakalan tegur dia dan kalau memang benar-benar dia bersalah, saya bakalan pecat dia. Ya, nggak mau dong, harus dipecat aja langsung. Ngapain masih mau negur-negur dia? Bener, dan jangan lupa minta karyawan Bapak itu buat minta maaf sama teman saya. Nah, itu. Udah. Seharusnya Pak Gita itu, kan adalah raja. seharusnya Pak Gita itu mementingkan customer seperti saya Pak. Saya dalam bulan ini saya bakalan ngambil mobil lagi di showroom Bapak. No. Tapi kalau sampai si Bagas masih
tetap bekerja di showroom Bapak, saya bakalan nggak beli lagi mobil di showroom Bapak. Jangan Pak, ya udah, daripada Pak Romi beli mobil di showroom lain, mending saya membuang satu karyawan aja. Nah itu dong harus tegas nih, jadi atasan Pak Gita. Ya udah Bu, saya bakalan pecat sebentar lagi Bu. Ngomong-ngomong, Pak Bagas di mana sekarang? Kabur. Bener. Pasti dia itu udah takut banget ketemu sama Pak Gita. Makanya dia itu lari sengaja mengulur-ulur waktu. Jujur aja Pak, sebenarnya saya itu nyuruh istri saya untuk membalikan mobil ini. Tapi berhubung istri saya itu sangat suka sama mobil itu, ya apa boleh buat. Ya udah Pak Romi. Pak Romi nih, asalkan jangan menggagalkan pembelian ini, saya bakalan pecat Bagas sekarang juga. Ya intinya kayak gini aja sayang, kalau Pak Gita itu nggak mau mecat karyawannya, kita minta ganti rugi aja deh. Ganti rugi tuh, mau. Bapak, jangan Bu, jangan minta ganti rugi Bu. Nanti saya bakalan pecat Bagas kok. Asalkan Bu Sinta memang benar-benar membeli mobil ini dan juga nambah unit lagi. Saya kan sudah beli cash, gimana sih? Ya maksudnya katanya Pak Romi mau nambah lagi Bu. Ya kan tadi juga saya sudah bilang sama Pak Gita, saya bakal nambah lagi mobil buat ini anak buah saya di rumah. Udah deh kalian berdua tuh gak usah cekcok ya. Yang penting si Bagas dipecat, bulan depan saya bakal ngambil mobil lagi. Buat pembantu saya. Omongan Pak Romi bisa dipegang. Saya ini orang kaya. Ya. Saya kalau nggak kaya, saya nggak mau beli mobil seperti itu. Bener. Ya. Hah? Pak Gita itu harus percaya sama suaminya Rosita. Ya, Karena uang mereka itu sangat banyak. Jadi Pak Gita itu jangan khawatir. Pasti Ya. kalau Pak Gita itu ngebuang karyawan Pak Gita yang namanya Bagas, showroom Pak Gita itu bakal pencapaian naik. Tenang aja Pak Gita. Saya itu bakalan bilang sama partner kerja saya, kalau showroom yang paling bagus adalah showroom Bapak. Sayang, udah. Sekarang kita ini harus cari Bagas sama pacarnya itu. Masa lama-lama di sini, aku udah greget nih sama Bagas nih. dari lagi. omongan kalian berdua masuk akal banget sih. Soalnya kan kalian berdua ini beli mobil cash juga kan di showroom kami. Tapi Ya buat apa udah, juga sih? Kita mencari Bagas cuman buat ngotor-ngotorin tangan juga. Iya, tapi kan aku udah kadung kesel sama dia sayang. Pokoknya intinya aku harus ngelihat dari mata kepala saya sendiri Ya. kalau Pak Gita mecat Ya dia. udah Bu, tenang dulu Bu. Kita sekarang samperin Bagas. Ya udah, ayo. Ayo. Tunggu. Ih, kalian mau kemana? Kamu ngapain sih megang-megang Iya, pacar aku? kenapa? Nggak suka dipegang. Mana katanya mau? Tenang Oh, aja. itu. Iya, aku Tenang aja, sudah Gas. bawa Pak Gita dong ke Sebentar sini. lagi kamu itu bakalan dipecat. Tenang aja. Ya. Maafin Mas Bagas ya Pak. Pak, kamu ngapain sih minta maaf sama dia? Iya karena mungkin kerjaan kita nggak. Ya udah deh. Pak Gita ikutin aja kemauan dia. Sekarang pecat saya, Pak. Mending kamu pecat dia sekarang juga dan suruh sujud di depan teman-teman kita. Oh, aku mau sujud nih. Mau sujud. Aduh. Gak usah Pak Bagas. Begini ya Pak Romi. Bos, Saya itu kalau cuma mau pecat Bagas bisa banget. Tapi kalau semisal disuruh sujud itu gak masuk akal banget Pak. Bener. Dia itu sudah mempermalukan aku di depan banyak orang. Tapi kan kita juga udah minta maaf Pak. Lagi pula juga yang memulai itu kan Bapak, bukan kami. Kita mau mobil itu saya batalkan. Batalkan aja. Udah, Git. Sekarang kamu bilang aja, Git. Nih, mumpung ada pacar aku yang minta lagi bakalan aku lamar buat jadi istri aku. Begini Pak Romi. Sebenarnya pemilik showroom itu adalah Pak Bagas. Saya cuma kerja di sana. Kenapa nggak bilang dari tadi sih Pak Gita? Oh ya, Git. Uangnya kamu balikin Eh, aja. balikin aja. Ya udah. Sebentar lagi saya transfer balik Pak. Ya ya udah udah, banyak kalau showroom di begitu. sini tuh, gak cuma showroomnya dia. Ya, bener. Tapi setelah ini saya juga bakalan cari suami kamu, walaupun dia mau kabur kemanapun, karena dia juga udah menggelapkan mobil. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Aku udah tahu semua kok. Termasuk kamu juga. Kalau ngomong kamu tuh Mau? Nih ada rekaman CCTV-nya. kalian berdua, Bos ini beneran? Ntar deh. Ini Mbak rekaman CCTV-nya. Waktu dia mencuri mobil terus dijual mobilnya. Dan kebetulan itu showroom saya juga. Iya ampun Bos. Bos kamu bakal berurusan sama polisi tau nggak? Jadi lagi polisi lo tuntut kamu ke rumah kamu. gas.
kita kan temen guys. Tapi kita Ah. nggak pernah punya masalah guys. Kita nggak pernah punya masalah, tapi kamu yang cari masalah. Iya, Kalau tapi- misalkan kamu gak cari masalah, aku ikhlasin mobil itu karena aku nganggep kawan sama kamu. Ya, showroom kita yang lama itu, Git, yang dibobol sama dia, Git. Kok kebetulan banget ya. Aku dari tadi emang udah mancing-mancing, emang sengaja pengen ngeliat sikap kamu tuh gimana. Tapi ternyata dari hati aku ada niat kasihan sama kamu buat ngebiarin semuanya karena aku udah punya segalanya. Kamu sama istri kamu ngelangain aku. Ya, tapi aku nggak tahu kalau showroom itu tuh showroom kamu. Kalau misalnya aku tahu showroom itu showroom kamu, aku nggak mungkin nyuri Iya, mobil kamu dong. nggak usah diperpanjang dong. Hah, gak usah diperpanjang. Ya udah deh, saya pribadi. Oh ya, Git. Uangnya gak usah kamu transfer balik karena itu uang punya aku, Git. Tuh. Sekarang masih mau ngomong apa sama aku? Ya enggak, maksudnya kita anggap masalah ini udah selesai ya, nggak usah Nggak dibawa bisa. ke ranah hukum. Gak bisa. Ya kan itu uangnya udah diambil. Kalian boleh aja pergi, tapi nanti aku bakalan tetap cari kalian. Aduh, ya udah jangan Gas, berpanjang. aku harus Nanti kalau gimana sih, masuk Gas? penjara Biar bisa gimana? mendapat maaf dari kamu. Ah, pergi. Tapi Gas, Udah, pergi. Udah sana pergi sana. Udah, buruan pergi. yang mana ya, Sini Pak? dong. Ini beneran. Aku Ini pemilik showroom itu Bu. sebenarnya udah lama mau ngungkapin ini sama kamu. Kamu kan taunya aku cuma jualan mobil. Tapi kamu selalu nemenin aku, selalu nge-support aku walaupun kerjaanku cuma kerja sama orang dengan gaji yang gak seberapa. Tapi sekarang aku tambah yakin kalau misalkan apa yang udah aku lakuin dan apa yang udah aku usahakan buat kamu itu gak bakalan sia-sia. Aku bersyukur kok punya calon istri kayak kamu. Oh ya, Git. Sebagai mahar pernikahan, aku bakalan ngasih showroom beserta isinya showroom yang kamu pegang tadi. Jadi kita buat showroom baru lagi biar itu dipegang sama calon istri aku. Tapi itu terlalu berlebihan, Mas. Ya gak apa-apa. Justru menurut aku itu kurang buat mahar pernikahan. Karena kamu udah sangat pantas dan sangat layak untuk mendapatkan itu semua. Aku udah gak tahu lagi harus memberikan apalagi sebagai tanda terima kasih buat kamu. Ya, tapi sebenarnya dengan adanya kamu gak dihina sama orang-orang di luar sana, aku udah bersyukur kok, Mas. Jadi nggak perlu lah sampai berlebihan kayak gini. Tapi Kamu ya, juga udah sering banget ngasih banyak hal sama aku kan. tapi ya udahlah. Sekarang mending kita langsung pulang aja. Oh ya, Git. Aku mau pergi makan dulu. Di sini ada warung sayang, pedagang kaki lima tapi makanannya enak. Gimana? Atau mau di restoran? Nggak usah. Kalau gitu saya balik dulu Pak, soalnya masih ada customer lagi yang mau showroom kita. Ya udah. Kita nggak mau ikut makan. Ya udah usah Bu, makasih Bu. Terima kasih ya, Pak. Ya, mari. Ya udah kalau begitu kita pergi makan. Yaudah, yuk. Ya udah yuk. Aduh, ini gimana sayang? Aku gak habis pikir loh kalau si Bagas itu teman kamu yang punya showroom. Ya aku mana nyangka juga kalau dia yang punya showroom. Dan kayaknya Iya sih. Kalau misalnya nanti kalian dilaporin polisi gimana? Aku nggak sih yang masuk penjara. Sayang, kamu ini gimana sih sebagai suami? tuh kan, sekarang kamu udah nyalain aku, ya? Kemarin-kemarinnya kamu ngemis-ngemis untuk beli mobil. Udah mobil gak dapat, uang udah juga diambil sama Bagas. Terus sekarang kita mau masuk penjara, aku nggak mau ya masuk penjara. Kamu aja sendirian. Kamu kira masuk penjara itu enak? Aku juga gak mau kalau aku tuh masuk penjara. Ya terus kamu harusnya kan ngebelain istri. Ya udah kamu sendirian aja masuk penjara, aku nggak mau. Kamu kalau ngomong tuh harus dijaga dong. Kita selama ini melakukan semua itu berdua kan? Ya kalau kita memang mau di penjara ya udah kita masuk penjara berdua dong. Jangan mau dong, Bos. Ya enggak lah. Makanya itu dia tuh suami nggak benar. Oh gini aja. Karena aku nggak mau masuk penjara, lebih baik kita pisah aja. Jadi kamu jangan pernah bawa-bawa nama aku ya. Aku nggak mau masuk penjara. Bener tuh. Lagian kamu kan laki-laki, Mas, mengalah dong sama Rosita. Sedikit banyak itu kamu sudah masuk permasalahan ini. Ya tapi kan aku ini istri kamu kepala rumah tangga, kan aku ngikut kamu kemana, aku ikut kemana. Setelah aku mau di penjara, kamu seenaknya mau ceraikan aku, hah? Iya kenapa? Aku udah gak mau sama kamu, apa untungnya sekarang? Aku udah gak dapet apa-apa, mobil yang aku impikan dari dulu udah gak aku capai. Ya sabar dong, kan kita harus kerja lagi kan? Kerja apaan? Nipu lagi, mencuri lagi, capek aku ya sama kamu. Ya emang kerjaan kita mulai
Dulu itu apa kalau nggak nipu mencuri? Ya sekarang kan udah kepepet banget. Aku nggak mau masuk penjara. Lebih baik kamu sendiri aja. Kamu akuin di depan polisi kalau kamu sendiri. Nggak usah sama aku. Nggak usah ngajak aku. Dan kalau misalnya kamu udah menyerahkan diri, otomatis Rosita nggak akan kena, iya kan? Kamu tuh nggak usah ikut-ikut deh. Kamu tuh cuman orang luar. Kamu tuh nggak kenal siapa aku, ya. Mending kamu nggak usah jadi kompor deh. Iya, tapi kan sebagai temannya Rosita, aku harus mendukung Rosita. Ya seharusnya kamu sebagai istri aku, ketika aku sudah mempunyai masalah seperti ini, kamu tuh harusnya kasih jalan keluar dong, bukan malah mau menceraikan aku gitu aja. Enggak. Pokoknya aku udah putuskan sekarang, aku itu mau pisah sama kamu. Jadi intinya, kamu jangan pernah bawa-bawa nama aku. Jangan kamu sebut nama aku di depan siapapun. Aku udah nggak mau ya, bareng sama kamu terus. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau kamu memang mau minta cerai sama aku. Nanti di kepolisian aku bakalan bongkar semuanya. Kalau aku tuh kerja sama istri aku sendiri. Oh gitu. Berarti kamu itu emang nggak niat baik sama aku. Ya udah nggak apa-apa, terserah. Intinya aku sekarang minta talak sama kamu. Aku udah nggak mau sama kamu dan aku nggak pengen hidup berumah tangga sama kamu. Dasar laki-laki nggak guna. Ayo pergi. Kamu kira kamu itu masih berguna? Hah? Kamu itu udah nggak guna buat aku sekarang. Ini bahaya nih. Bentar lagi aku mau di penjara. Otomatis dilaporin sama Bagas ke polisian, aku di penjara. Aduh, nggak enak hidup kayak gitu tuh. Apa atau aku kabur aja ya dari kota ini ya? Kabur aja deh daripada aku di penjara kan. Biar aja si Rosita aja yang di penjara. Hah?